Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Felian dengan NIM 2121096. Saya dari kelas PAI 1C. Baik, saya di sini akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Baik, di sini kita akan membahas 4 soal. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara hadis mudalas dan hadis mu'allal beserta contohnya. Hadis mudalas dan hadis mu'allal ialah hadis yang sama-sama cacat, dan perbedaannya terletak pada kecacatan tersebut. Kita bisa melihatnya dari pengertian masing-masing. Pertama, hadis mudalas ialah hadis yang menyamarkan aib ataupun cacat dari seorang rawi, menampakkan kebaikan dari rawi tersebut. Sedangkan hadis mu'allal ialah hadis yang di dalam sanadnya terdapat suatu kecacatan, sehingga menyebabkan rusaknya kesahihan hadis tersebut. Selanjutnya adalah contoh hadis mu'allal. Kenapa hadis ini disebut sebagai hadis mu'allal meskipun matan hadis adalah sahih dan sanad hadis itu juga bersambung? Bahkan seluruh perawi dalam sanad itu adalah thiqah, yaitu adil sekaligus dabit. Namun hadis ini mengandung ilah ataupun cacat yang tersembunyi, karena ada sebuah kesalahan, yaitu Amr bin Dinar itu seharusnya adalah Abdullah bin Dinar. Dua orang perawi ini semuanya thiqah. Bagaimana kesalahan itu bisa diketahui? Hanya bisa diterangkan oleh pakar hadis. Jadi itulah menyebabkan hadis ini disebut sebagai hadis yang mu'allal, karena adanya cacat tersembunyi. Selanjutnya adalah contoh hadis mudalas. Kenapa hadis ini disebut sebagai hadis mudalas? Dikarenakan Abu Isa mengatakan bahwa Sufyan bin Uyainah melakukan tadlis pada hadis tersebut, di mana dia terkadang tidak menyebutkan dari Wa'il bin Daud dari anaknya Daud, dan dia terkadang menyebutkannya. Artinya, Sufyan bin Uyainah terkadang menyembunyikan dua rawi sebelum sambung pada Az-Zuhri, yaitu Wa'il bin Daud dari anaknya Daud. Hadis tersebut diriwayatkan dari banyak jalur sanad. Salah satu jalur sanadnya adalah Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri. Jadi, itulah yang menyebabkan hadis tersebut sebagai hadis mudalas, karena cacatnya rawinya. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu pendapat para pakar dan juga pendapat saya sendiri mengenai mengamalkan hadis mudraj dan hadis maklub. Jadi, hukum hadis mudraj menurut kesepakatan ulama dari kalangan ahli hadis, fuqaha, dan selain mereka, idraj itu tidak boleh dilakukan. Pengecualiannya hanya untuk menafsirkan lafaz-lafaz hadis yang asing. Hal ini tidak dilarang, karena itu Az-Zuhri dan imam-imam lain telah melakukannya. Lalu saya juga menemukan hukum hadis mudraj lainnya dari sumber yang lain. Bahwasanya ada 3 kesepakatan mengenai hukum hadis mudraj ini. Yang pertama, mereka akan menerima secara mutlak. Yang kedua, mereka akan menolak hadis mudraj secara mutlak. Dan yang ketiga, mereka akan menerima ataupun menolaknya tergantung syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi, kalau menurut pendapat saya sendiri, hadis mudraj ini bisa dilakukan ataupun tidak, itu tergantung dari hadisnya tersebut. Jika hadis tersebut rasanya bermanfaat untuk kita, apa salahnya itu dilakukan. Tapi, jika hadis tersebut telah bertentangan dengan akidah kita sendiri, maka itu tidak baik untuk kita lakukan, dan lebih baik untuk dihindari. Baik, selanjutnya adalah hukum hadis maklub. Ada 3 pendapat mengenai hukum hadis maklub ini menurut para ulama dan juga ahli hadis, yaitu yang pertama, jika penukarannya dimaksudkan untuk mengasingkan, tidak diragukan lagi, hal itu tidak diperbolehkan, karena hal itu sama saja dengan merubah hadis. Yang kedua, jika penukarannya dimaksudkan untuk menguji, maka diperbolehkan, karena untuk memperkuat hafalan ahli hadis, tetapi disyaratkan untuk menjelaskan yang sahihnya sebelum majelisnya berakhir. Yang ketiga, jika diperlukan karena kesalahan ataupun lupa, maka tidak diragukan lagi, pelakunya sudah uzur dengan kesalahannya itu. Namun, jika hal itu sering dilakukan, berarti ia telah kehilangan kedabitannya dan menjadi dhaif. Kalau menurut saya pribadi, hukum dari beramal menggunakan hadis maklub itu sama dengan para ulama dan ahli hadis. Karena suatu hukum itu berlaku sesuai dengan tujuannya, untuk apa hal itu dilakukan. Jadi kurang lebih pendapat saya sama seperti para ulama dan para ahli hadis.
boleh dilakukan berdasarkan syarat-syaratnya. Lanjut soal yang ketiga, yaitu syarat suatu hadis dikatakan mutarib beserta contohnya. Sebuah hadis dikatakan sebagai hadis mutarib apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu pertama, adanya beberapa versi dalam hal periwayatan. Yang kedua, semua versi itu memiliki kekuatan yang setara, sehingga tidak bisa ditarjih ataupun dipilih mana yang lebih kuat di antaranya. Yang ketiga, tidak ditemukannya jalan tengah. Jika ditemukan jalan tengah, maka sifat mutarib ini pun menjadi hilang, sehingga tidak menjadi lagi hadis mutarib. Kurang lebih itulah beberapa syarat suatu hadis bisa dikatakan sebagai hadis mutarib. Hadis mutarib pun dibagi atas dua bagian, yaitu mutarib terhadap sanadnya dan juga matannya. Karena diminta contoh, maka saya akan berikan contoh pada sanadnya. Imam Duruqutni memberikan penjelasan bahwa hadis ini merupakan salah satu hadis yang mutarib sanadnya karena versi sanad hadis tersebut bermacam-macam, ada yang mutasil dan ada yang mursal. Jalur periwayatannya pun simpang siur, di antaranya Ikrimah dari Abu Bakar, Ibnu Juhaifah dari Abu Bakar, Barak dari Abu Bakar, Alqamah dari Abu Bakar, Abu Maisarah dari Abu Bakar. Padahal seluruh perawi dalam sanad hadis itu merupakan para perawi yang sama-sama siqah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, sehingga tidak dimungkin ditarjih, yaitu dicari mana yang paling kuat. Jadi itulah alasan hadis tersebut merupakan hadis mutarib pada sanadnya. Kita masuk ke dalam materi yang keempat ataupun soal yang keempat, yaitu penyebab munculnya hadis maudhu. Habis itu bagaimana mengetahui hadis tersebut maudhu atau tidaknya. Lalu yang ketiga, hal-hal yang mendorong pemalsu hadis untuk memfatwakan hadis maudhu. Baik, yang pertama yaitu sebab munculnya hadis maudhu. Yang pertama, adanya perselisihan yang melanda antara kaum muslim yang bersumber pada fitnah dan juga kasus-kasus yang mengikutinya. Yang kedua, permusuhan terhadap Islam dan juga ingin menjelek-jelekkannya. Yang ketiga, untuk mendorong manusia untuk berbuat kebaikan. Yang keempat, upaya untuk memperoleh fasilitas manusiawi. Yang kelima, kepalsuan yang terjadi pada hadis seorang rawi tanpa disengaja. Yang keenam, akibat dari dampak konflik inter umat muslim. Yang ketujuh, fanatisme kabilah. Yang kedelapan, qasasoh. Yang terakhir yaitu perbedaan. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita mengetahui hadis tersebut maudhu atau tidaknya. Kalau cara kita mengetahui seseorang itu seperti apa, maka kita harus tahu dulu bagaimana ciri-cirinya. Maka dari itu kita juga harus tahu bagaimana ciri-ciri dari hadis maudhu agar kita dapat mengetahui hadis tersebut hadis maudhu atau tidak. Baik, ciri-ciri hadis maudhu diantaranya yaitu yang pertama, matan ataupun teks hadis tidak sesuai dengan kefasihan bahasa, kebaikan, kelayakan, ataupun kesopanan dari bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bertentangan dengan Al-Quran, akal, dan juga kenyataan. Yang ketiga, rawinya dikenal sebagai seorang pendusta. Yang keempat, pengakuan sendiri dari pembuat hadis palsu tersebut. Yang kelima, ada petunjuk bahwa di antara rawinya ada yang pendusta. Yang keenam, rawi menyangkal dirinya pernah memberi riwayat kepada orang yang membuat hadis palsu tersebut. Baik, itulah ciri-ciri dari hadis. Menurut ahli ilmu hadis, Profesor K.H. Mustafa Ali Yaqub, sebuah hadis dikatakan palsu apabila dalam sanadnya terdapat rawi atau periwayat yang dengan terus terang dia mengaku memasukkan hadis, maka hadisnya menjadi palsu. Itulah kata dari guru besar ilmu hadis itu. Selain itu, Profesor Ali juga mengatakan jika perawinya pun berdusta tetapi tidak diketahui ketika menyampaikan hadisnya apakah palsu atau tidaknya, namun jelas dia pembohong, maka menjadi hadis makruh atau semi palsu. Kedudukan dan kualitasnya sama, ya ini harus dibuang. Baik, karena
4 dari soal telah saya jawab, maka dari itu saya akan mengundurkan diri. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.